Halo semua, apa kabar? Saya Chang Lao She. Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Buat pendengar yang pertama kali tune in, welcome. Saya jelaskan dulu sedikit mengenai diri saya sendiri. Saya ini bukan pendeta, saya ini orang kerja. Saya adalah penasihat keuangan, financial consultant. Saya memberikan konsultasi keuangan kepada orang-orang. Saya menjual jasa itu. Saya juga jual produk, produknya adalah asuransi mereknya Allianz. Saya punya satu orang istri, saya punya dua orang anak. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Oke, nah hari ini saya mau bawain satu topik, judulnya adalah kekuatan fokus. Kekuatan fokus. Ada satu alat itu keluar satu sinar. Sinar itu kuat sekali, dia bisa potong benda yang terbuat dari logam. Jadi ini mungkin kalau kita pikir kayak aneh gitu ya, nggak masuk akal mungkin ya. Kalau kita mikir ya sinar itu bisa motong sesuatu yang terbuat dari logam, ini kayaknya aneh bin ajaib, mustahil. Kenyataannya adalah ini benar ada. Jadi barang-barang, kalau kita ngomongin industri ya, industri dari skala industri itu ya, orang kalau potong-potong barang itu ya biar efisien mereka pakai satu alat. Alat itu namanya adalah laser. Jadi banyak barang itu ya mereka potong dengan efisien dengan alat yang namanya laser ini. Laser ini adalah dia keluarin satu cahaya, tapi cahayanya terfokus dan cahaya ini khusus, dan ini bisa pakai buat potong barang-barang. Bisa pakai buat lobangin macem-macem. Nah kalau kita nonton cuman kita lihat di TV gitu ya, ada kejadian kayak begitu. Ini di dunia nyata benar-benar ada dan orang pakai untuk industri. Nah, alasannya kenapa cahaya itu bisa sangat kuat, kenapa bisa sangat dahsyat, itu karena dia itu fokus. Cahaya itu difokuskan. Ambil contoh yang gampang mungkin beginilah ya. Kalau yang laser itu mungkin orang mikir, ini bener apa enggak gitu ya. Kalau ada yang tahu loop itu kaca pembesar ya. Kaca pembesar itu kita bisa pakai buat bakar kertas. Bisa buat lobangin kertas. Kalau ada yang pernah lakukan waktu masih kecil ya, atau kalau nggak pernah silahkan coba aja. Beli loop lalu kita taruh di depan, di atasnya satu kertas. Di atas satu kertas itu nanti kita akan melihat ada satu yang namanya titik fokus. Titik fokus itu kecil. Nah, titik fokus itu waktu dia dari matahari melewati loop lalu menjadi titik fokus di kertas itu, nggak lama kemudian kertas itu akan bolong terbakar. Apa sih ini namanya? Ini adalah namanya ilmu pengetahuan sains. Jadi ini bukan sesuatu yang mistis, yang gaib atau apa. Ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, secara dunia, secara ilmu pengetahuan, fokus itu dapat menjadi sesuatu yang sangat kuat. Nah, kenapa kebanyakan orang itu tidak berhasil di dalam hidup? Kebanyakan orang loh ya, saya ngomong kebanyakan. Karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya fokus. Sekali lagi ya, kenapa kebanyakan orang gagal di dunia ini? Karena orang-orang itu tidak mengerti bagaimana caranya fokus. Dunia ini katanya ya, saya nggak tahu seberapa benar, mungkin benar. 100% dunia itu ya 97%-nya itu ya dikendalikan oleh 3% populasi. 90% populasi dunia itu dikendalikan oleh 3% populasi. Duit paling banyak itu ngumpul itu di dalam 3% itu. Kok bisa demikian? Nah, orang-orang 3% itu adalah orang-orang yang melatih dirinya sedemikian rupa sehingga apapun yang mereka kerjakan itu berhasil.
Nah loh, kok bisa begitu? Saya baca ya, ada cerita yang menarik ya. Ada satu orang namanya Mark Zuckerberg. Kalau ada yang tahu Mark Zuckerberg itu siapa? Dia itu bikin Facebook. Facebook rata-rata orang pasti tahu lah. Facebook itu dia mulai umur 20 tahun. 20 tahun dia sekolah, dia ajak teman-temannya datang ngomongin bisnis. Dari 5 orang dia undang, yang datang cuma 2. Lalu mereka sepakat kerjain Facebook ini. Dan Facebook ini seperti yang kita tahu sangat berhasil. Sekarang nilainya itu sangat tinggi sekali. Mark Zuckerberg adalah salah satu orang yang paling kaya di dunia saat ini. Dan bukan cuma Facebook doang, dia beli Instagram, dia beli WhatsApp, banyak lagi. Sekarang dia ganti namanya Meta dan dia mau mengembangin ini bisnis gede sekali. Nah, semua yang gede itu ya awalnya adalah sesuatu yang dia kerjakan secara fokus. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak punya skill, bukan karena mereka nggak mampu, bukan karena mereka kurang pinter, bukan karena mereka nggak hebat, bukan karena mereka kurang rajin, tapi karena mereka tidak fokus. Tidak fokus. Ini adalah masalah yang sangat besar kalau kita jadi orang mau maju. Nah, fokus itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk keberhasilan. Jadi, fokus itu sesuatu yang Tuhan kasih sama kita. Oleh karena itu, kita mesti manfaatkan. Kekuatan fokus ini sangat dahsyat. Dan semua orang sudah punya. Di dalam semua orang sudah punya. Oleh karena itu, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen sama-sama bisa berhasil. Asal mereka pakai kekuatan fokus ini. Kalau misalnya kita fokus benar-benar sama apa yang kita kerjain, pasti akan berhasil. Pasti. Apapun yang kita kerjakan kalau kita sungguh-sungguh fokus, pasti akan berhasil. Saya itu waktu sekolah ya saya nggak pernah ranking 1. Nggak pernah. Paling bagus saya ranking 5. Kenapa? Karena saya nggak fokus. Saya nggak pernah benar-benar sungguh-sungguh belajar. Nggak pernah. Nah, ada satu teman saya, dia itu sungguh-sungguh belajar, dan dia berhasil dalam hidup. Dia sungguh-sungguh belajar. Dari dulu waktu dia sekolah pun dia orangnya sangat tekun. Sekarang dia cukup sukses. Dia bekerja sebagai desain grafis. Dia cukup sukses. Kenapa? Karena dia fokus, dia tekun. Dia dulu suka gambar. Dia kerjain terus. Dia gambar. Terus akhirnya dia jadi desain grafis dan dia berhasil. Nah, orang itu banyak yang terdistraksi. Terdistraksi itu adalah mereka fokusnya itu menyimpang. Sedikit-sedikit menyimpang. Makanya nggak pernah nyampe. Mereka nggak pernah nyampe. Kalau kita mau jadi orang yang berhasil, kita mesti fokus. Ada satu cerita yang menarik di dalam Alkitab ya, saya baca di Kejadian 11. Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.
Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan suatu kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, jadi ada satu grup orang. Mereka punya satu impian. Mereka pengen bikin satu menara yang tingginya sampai langit dan kota di sekeliling menara itu. Jadi mereka udah punya satu tujuan. Mereka punya satu tujuan dan mereka fokus mewujudkan tujuan itu terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan ngomong begini nih. Tuhan nih di ayat 5 bilang ya, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia ini. Jadi ini udah mulai jadi nih, kotanya udah jadi, menaranya lagi dalam pembangunan. Lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, satu bahasa. Ini ada makna kiasan dan ada makna eksplisit. Makna eksplisitnya adalah mereka berbicara dalam satu bahasa yang sama. Tapi makna kiasannya adalah mereka memiliki satu tujuan yang sama. Orang-orang ini bersepakat memiliki satu tujuan yang sama. Mereka fokus pada satu tujuan. Lalu lanjutan ayatnya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi saya nangkep ayat ini ya tanda kutip seolah-olah Tuhan itu takut. Karena orang-orang ini apapun yang mereka rencanakan pasti akan berhasil. Nah kalau kita benar-benar fokus pada satu hal, apapun yang kita fokuskan itu pasti akan berhasil. Alasan kenapa 90% lebih orang di dunia ini tidak berhasil karena mereka tidak fokus. Apa itu fokus? Fokus itu apapun yang terjadi harus berhasil. Semuanya saya curahkan buat hal ini. Nah, lanjut lagi di ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi Tuhan datang, kacaukan bahasa mereka supaya mereka nggak saling mengerti lagi, sehingga mereka tidak lagi bisa fokus, tidak bisa berkomunikasi. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Begitu fokus itu buyar, pembangunan stop, kemajuan stop, semua yang baik stop. Itu adalah kekuatan fokus. Begitu fokus, maju. Begitu buyar, hancur. Nah ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi ketika orang-orang berfokus pada sesuatu, mereka kemungkinan besar berhasil. Kemungkinan besar. Ketika orang tidak fokus, mereka gagal. Ada aspek di dalam firman mengenai fokus ini nih. Kita buka di satu ayat di Markus 12. Markus 12 ayat 28 sampai 30. Markus 12 28 sampai 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus jawab gini, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Jadi Tuhan ngomong nih, kita perlu mengasihi Tuhan di dalam 4 aspek. Pertama,
segenap jiwa, pertama segenap hati, kedua segenap jiwa, ketiga segenap akal, dan keempat segenap kekuatan. Sekali lagi ya, pertama adalah segenap hati, kedua adalah segenap jiwa, ketiga adalah segenap akal, pikiran, dan keempat adalah segenap kekuatan. Nah, yang pertama, segenap hati. Ini walaupun dia ngomong mengasihi Tuhan, tetapi ini konteksnya sama, ini ngomongin soal fokus. Tuhan lagi ngomong kegenapan dari hukum Taurat itu adalah fokus sama Tuhan. Fokusnya dalam hal apa aja? 4 hal ini. Fokus dalam hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kalau kita mau sukses, sama, kita mesti fokus juga. Fokus itu ngomong soal 4 hal ini. Yang pertama adalah fokus segenap hati. Hati itu bicara soal motivasi. Hati itu bicara soal motivasi. Apa yang sebetulnya kita inginkan di dalam hidup. Kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan, kita mau berhasil. Kalau kita kerja misalnya, kita kerja. Benar nggak kita mau supaya perusahaan ini maju? Ini penting sekali. Banyak orang cuma memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan tempat mereka bekerja. Banyak orang tidak mau peduli sama urusan orang lain. Buat dia, yang paling penting adalah dirinya sendiri. Ini adalah sikap motivasi hati yang akan menghalangi orang untuk maju. Jadi fokus yang pertama adalah kita mesti fokus motivasi kita adalah untuk kemajuan tempat kita bekerja atau usaha kita. Jadi kalau saya jadi karyawan di PT XYZ, saya mesti cek motivasi saya. Nah, banyak orang ini mereka cuma berharap, oh yang penting saya dapat gaji gede. Perusahaan mau naik mau turun terserah, nggak ada masalah. Nggak penting buat saya. Itu adalah sikap hati yang salah. Kita mesti punya motivasi bahwa saya ingin supaya perusahaan ini maju. Saya ingin supaya perusahaan ini maju. Nah, kalau saya sudah punya motivasi seperti ini, saya akan melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Saya akan berusaha memikirkan bagaimana caranya supaya perusahaan ini bisa maju. Nah, ini adalah satu hal pertama yang kita harus fokuskan. Hal pertama yang kita harus fokuskan adalah kita punya motivasi. Saya mau usaha saya maju. Saya mau supaya perusahaan tempat saya kerja itu maju. Saya mau pelanggan-pelanggan saya itu maju. Saya mau supaya orang-orang di sekitar saya itu maju. Nah, ini adalah fokus yang pertama, motivasi hati. Fokus yang kedua adalah segenap jiwa. Jiwa itu jiwa bicara soal perasaan. Perasaan. Kalau kita kerja sama orang, kita kerja di perusahaan, kita senang apa enggak kerja di situ? Kalau kita misalnya cuma cari duit gaji gede, kita sebetulnya nggak senang. Ini tidak akan membuat kita menjadi maju. Kita mesti senang, kita mesti punya damai sejahtera, kita mesti punya sukacita di tempat kita kerja. Kita nggak bisa sebetulnya dalam hati kita sebel, tapi kita berharap di sana kita bisa maju, bisa dipromosi. Nggak mungkin. Kenapa? Semakin orang dipromosi, tanggung jawabnya akan semakin besar. Kalau dia nggak suka sama pekerjaannya sekarang, apalagi nanti. Umpama saya adalah seorang akuntan. Saya nggak suka pekerjaan akuntan, saya nggak suka angka-angka, saya nggak suka hitung-hitung, saya orangnya nggak teliti. Nah, kalau saya sebagai seorang akuntan saja saya sudah tidak suka, kalau saya jadi kepala akuntan, saya akan ngecek pekerjaan orang-orang. Saya butuh ketelitian yang lebih tinggi lagi.
Nah, kalau misalnya saya nggak suka, apalagi nanti waktu saya sudah jadi kepala. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Kalau angka salah satu angka aja, itu sudah sangat berbahaya. Perusahaan harusnya nilainya dia bilang misalnya 10 miliar, gara-gara angkanya salah sekarang cuma jadi 1 miliar. Gawat sekali. Jadi penting sekali buat kita itu memiliki fokus pada perasaan yang benar terhadap tempat kerja kita atau usaha kita. Kalau usaha kita tidak berhasil, kita perlu cek kita punya perasaan. Saya dulu pernah usaha dan usaha saya awal-awalnya bagus tapi belakangan gagal. Kenapa bisa gagal? Karena saya pecah fokus. Saya tidak lagi berfokus mau mengembangkan usaha saya berfokus untuk mau mencari sesuatu yang lain. Selalu pikiran saya adalah, oh ini bisnis ini udah kurang oke, saya nggak mau fight lagi di sini, saya mau cari sesuatu yang lain yang saya bisa kerjakan. Ini adalah cara berpikir yang salah. Saya harus menyukai pekerjaan saya. Saya masih suka, saya punya usaha. Kalau saya nggak suka, jangan harap saya bisa berhasil. Ini sederhana tapi nggak banyak orang lakukan. Nah, fokus yang ketiga itu ngomongin soal akal budi, pikiran. Akal budi itu pikiran. Nah, kalau kita fokusnya benar, kita bakal mikirin tempat kita usaha ini atau tempat kita kerja ini, apalagi yang kita bisa tingkatkan. Jadi pertama motivasi, kita pengen ada kemajuan. Kedua adalah perasaan kita senang. Udah otomatis kita akan mulai berpikir, kira-kira apa lagi ya yang bisa bikin perusahaan ini lebih baik. Oke, saya udah tahu, oh perusahaan ini butuh A, B, C, D, E. Oke, kalau begitu kira-kira apa lagi yang saya bisa kontribusikan? Nah, ketika ini kita lakukan, kita akan melihat kemajuan. Bukan cuma tempat kita bekerja, kita sendiri pun akan ikut maju. Bayangkan kita ada di dalam satu kapal. Kapal itu kita bisa pilih apakah kita mau ikut mendayung, atau kita cuma mau nonton doang, atau kita cuma bisa ngeluh, atau kita justru mendayung terbalik. Ada banyak yang kita bisa lakukan di dalam kapal. Kalau kita lompat kan kita ada resiko mati. Tapi waktu kita ada di dalam kapal itu, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kita bisa membujuk supaya orang-orang yang ada di kapal itu untuk mendayung kembali ke tujuan yang bukan ke tujuannya, ke tempat mereka semula berangkat. Kita bisa pukulin orang-orang misalnya di sana supaya mereka berhenti mendayung. Kita bisa omel-omelin. Kita bisa berantem sama kaptennya. Apapun kita bisa lakukan. Tetapi kalau kita mau maju, kita mesti mendukung. Nah yang terakhir, segenap kekuatan. Fokus yang terakhir adalah segenap kekuatan. Kekuatan bicara soal apa? Apa yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita udah punya motivasi benar, kita udah punya perasaan benar, kita udah punya pikiran benar, kita udah fokuskan semua, udah otomatis kita akan melakukan apa yang kita bisa secara fokus supaya ini bisa maju. Jadi penting sekali buat kita mengerti bahwa kemajuan kita itu ada di tangan kita. Kemajuan kita itu ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita apapun yang dibutuhkan supaya kita ini berhasil. Sudah diberikan. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan dirinya sendiri tinggal di dalam kita. Sekarang kitanya mau ngapain? Kalau kita bisa fokuskan semua karunia Allah itu di dalam kita untuk kita pakai maju, maka itu akan berhasil. Tapi kalau kita nggak mau, ya jangan heran kita jadi orang yang biasa-biasa aja seumur hidup. Jangan heran. Ada satu orang namanya Warren Buffett.
Warren Buffett ini sekarang umurnya sudah 90-an tahun, salah satu orang paling kaya di dunia ini. Nah, bagaimana caranya dia bisa menjadi kaya? Dia kaya dari main saham. Jadi, dia itu kerjanya itu banyak belajar dan dia berinvestasi. Investasinya nggak hebat sekali. Nggak hebat sekali. Setahun itu dia cuma cari kenaikan 20% saja. 20% saja. Tetapi dia karena dia begitu disiplin, dia begitu fokus kerjain apa yang dia bisa, cari saham yang bagus dan dia nggak jual-jual di sana, dia hidup dari dividennya. Makin lama dia punya portofolio semakin berhasil. Dan satu-satunya orang yang ada di dalam 10 besar orang paling kaya di dunia itu, yang main saham cuman dia. Sebagai seorang yang pekerjaannya sebagai pemain saham. Cuman dia doang. Yang lain itu karena mereka punya bisnis. Tapi dia itu enggak. Dia itu karena dia adalah orang yang fokus disiplin dalam bermain saham. Seorang investor lebih tepatnya. Saya rasa saya sampai sini dulu. Saya mau kasih kesempatan buat kalau ada yang mau tanya. Saya kasih jeda break. Silakan hubungin saya ke 081932184218. Buat yang mau tanya, mau komen, silakan kontak saya ke 081932184218. Oke, saya lanjut lagi. Kalau kita ditanya ya, kita orang Kristen ya, kalau ditanya ya, siapa sih orang yang paling berhasil di dunia ini? Jawaban yang benar adalah Yesus. Kalau Anda jawab, ya orang kaya ini, orang kaya apa, segala macam, ya terserahlah. Tapi orang paling berhasil di dalam dunia ini adalah Yesus. Nah, kita lihat bagaimana fokusnya Yesus. Di dalam Lukas 2 dikatakan bahwa Yesus itu pas umur 12 tahun, itu dia pergi ke bait suci Allah. Lalu waktu orang-orang pada pulang, dia nggak ikut pulang. Terus udah gitu kan orang tuanya kan cemas, lalu balik lagi ke sana, ke bait suci Allah, lalu cari Yesus. Nah, pas Yesus ditanya, kenapa kamu begini? Dia bilang begini, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ini Lukas 2 ayat 49. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini adalah Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu dia bilangnya, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus melakukan kehendak Bapakku? Sekali lagi nih. Yesus waktu umur 12 tahun ditanya, kenapa kamu gak ikut pulang? Karena aku harus melakukan kehendak Bapakku. Garis bawahi kata kehendak Bapakku. Sekarang kita buka lagi di Yohanes 5 ayat 30. Ini 20 tahunan kemudian. 20 tahun kemudian lah kira-kira. 20 tahun kemudian Yesus bilang begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. 20 tahun kemudian, visi Yesus sama, yaitu melakukan kehendak Bapa. 20 tahun berlalu, apa yang Yesus lakukan sama. Fokusnya masih sama, pikirannya masih sama, perasaannya masih sama, kekuatannya masih sama, semua masih sama. Hatinya, motivasinya masih sama. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya berhasil. Dia berhasil karena dia naik ke atas kayu salib, orang-orang dosanya bisa diampuni,
Orang-orang bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan, dan kalau orang mati, orang-orang bisa kembali pulang ke surga bersama Bapa. Misinya berhasil. Jadi, Yesus adalah orang yang paling sukses di dunia ini. Banyak sekali distraction, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Banyak sekali ada yang tarik-tarik. Yesus mesti sembuhkan orang sakit. Yesus mesti lepaskan setan. Yesus mesti kasih orang 5.000 orang makan. Yesus mesti mengajar. Yesus mesti begini, mesti begitu. Semua dia lakukan, tetapi dia tidak lupa dengan tujuan semulanya. Dan dia tetap fokus, yaitu dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ini adalah contoh dari kekuatan fokus dan orang itu benar-benar berhasil. Kalau misalnya orang nggak begini, mereka tidak bisa berhasil. Kalau orang nggak fokus, mereka nggak bisa berhasil. Ada alasannya kenapa Bill Gates bisa begitu sukses. Elon Musk bisa begitu sukses. Alibaba bisa begitu sukses. Jeff Bezos bisa begitu sukses. Semuanya ada alasannya. Dan di antara alasan yang banyak itu ada satu persamaan, yaitu mereka itu semuanya fokus pada apa yang mereka kerjakan. Jeff Bezos, orang yang nemuin Amazon, kalau ada yang tahu Amazon. Amazon itu adalah kayak Tokopedia, tapi di Amerika. Dan ini adalah sekarang perusahaan e-commerce, perusahaan e-commerce itu toko online yang paling sukses sedunia. Toko online paling sukses sedunia saat ini adalah Amazon. Dimulainya kapan? Tahun 95. Jadi Jeff Bezos waktu itu masih punya rambut. Dia mulai kerjain di garasi. Dia bikin bisnis jualan buku. 95. Jadi kalau kita tahu sejarah ya, internet itu ditemukan itu tahun 80-an dan mulai booming tahun 90-an. Jadi waktu mulai booming itu dia mulai bikin website buat jualan buku. 95 tahun sampai sekarang sudah 30 tahunan. Sudah 30 tahun. Benar nggak ya? 30 tahun, kurang lebih. 20 tahun lebih. Dia benar-benar fokus kembangkan itu. Benar-benar dia fokus kembangkan itu dan sekarang menjadi luar biasa. Google itu dimulainya itu sekitar belasan tahun yang lalu mungkin ya. Mungkin kurang dari itu, kurang dari 10 tahun. Tapi mereka benar-benar fokus. Dulu orang taunya Google itu adalah email. Pertama mereka itu adalah search engine. Dari search engine terus jadi email. Habis email mereka tambah lagi YouTube. Sekarang semuanya udah one stop service. Mereka bahkan punya sistem operasi namanya Android. Semuanya lah. Dan Google ini luar biasa. Mereka jaringannya begitu besar, semua orang pakai Google, bahkan Cina pun pakai Google. Nah, Cina yang negara komunis, dia banyak nggak terima teknologi. Facebook itu nggak bisa masuk Cina, tapi HP masih bisa pakai Google. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan fokus. Pendirinya itu benar-benar mereka fokus bagaimana caranya majuin ini. Nah, prinsip ini kita harus pakai kalau kita mau jadi orang-orang yang berhasil. Kalau kita pakai prinsip yang benar ini, prinsip fokus ini cuma soal waktu kita kapan akan berhasil. Sekali lagi, kalau kita punya prinsip fokus yang benar ini, cuma soal waktu kapan kita akan berhasil. Cuma soal waktu. Jadi, pikirkan, sebetulnya kita mau maju apa enggak? Kalau kita mau maju, kita harus cek itu 4 hal itu tuh. Apakah kita sudah fokus pada motivasi yang benar?
fokus pada perasaan yang benar, fokus pada pikiran yang benar, dan fokus pada melakukan hal yang benar. Fokus. Ini adalah cara supaya kita bisa berhasil. Gak ada cara lain. Saya sampai sini aja sharingnya malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman dulu. Saya kasih satu ayat yang bagus di dalam Yakobus. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini terjemahannya kurang tepat. Terjemahan yang lebih bagus adalah tidak akan stabil. Orang yang mendua hatinya tidak akan stabil. Jadi kalau kita punya terlalu banyak keinginan, terlalu banyak fokus di dalam hidup, gak akan stabil. Hanya orang yang fokus pada satu hal ini saja yang akan berhasil. Oke, pengumuman yang pertama adalah jangan lupa subscribe ke saya punya YouTube sama saya punya IG, namanya adalah Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Di dalamnya ada saya punya sharing hari Jumat malam ini, Sabtu malam ini, yang di YouTube. Sama saya ada renungan harian. Jadi cukup lengkap lah. Silakan di-subscribe. Yang kedua adalah kalau ada yang mau tanya, ada yang mau komentar, ada yang butuh bantuan doa, atau ada yang mau memberi untuk memberkati acara ini, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Ini adalah acara yang berbayar, jadi ini butuh dukungan dana. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang selama ini sudah mendengarkan, merasa diberkati, mau memberi supaya acara ini bisa lebih maju, silahkan. Yang ketiga adalah setiap hari Jumat malam saya ada Zoom meeting pakai Zoom, jadi online bukan radio. Kalau ada yang mau join, silakan WhatsApp ke saya, nanti saya masukin ke grup. Temanya itu tema umum rohani maksudnya, bukan tema umum apa aja. Tema umum rohani tidak terbatas soal uang saja. Jadi kita ngomongin soal macam-macam lah, soal rumah tangga lah, soal topik-topik di dalam firman dan sebagainya. Yang keempat dan terakhir, saya mau kasih tahu bahwa saya mau bantu kalau setiap orang di sini yang punya produk, saya bisa bantu iklankan. Termasuk produk saya sendiri, saya jual asuransi Allianz. Kalau ada yang tertarik, silahkan tanya-tanya kepada saya. Tanya aja, nggak usah bayar, jangan khawatir. Nah, kalau ada yang punya produk, punya rumah lah mau diiklankan, ada rumah mau disewakan, apartemen mau disewakan, atau punya produk apa mau saya bantu promosi, silakan kasih tahu saya aja. Saya rasa itu aja semua yang saya mau sampaikan malam hari ini. Shalom. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak. Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan Anak. Mari bergabung bersama Heartline Radio dalam memperkokoh keluarga Indonesia. Terima kasih Radio Heartline, Radio Heartline, Radio Peduli Anak. 100.6 Heartline Radio, radio nomor 1 yang peduli dengan perlindungan anak-anak dan berkontribusi dalam membangun keluarga Indonesia. Bersama UNICEF, Heartline ikut mengkampanyekan hak-hak anak Indonesia. Heartline banyak memproduksi konten program untuk perlindungan anak dan pemberdayaan orang tua. Selain program siaran, Heartline aktif dalam menyelenggarakan acara untuk pembekalan kepada orang tua dan anak-anak.
Selama tahun 2016 sampai 2017, Heartline mendapatkan 2 penghargaan. Penghargaan Nobel Media sebagai radio yang peduli dengan perempuan dan anak, dan juga penghargaan kepada Radio Peduli Anak bersama Komnas Perlindungan